Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat subuh masjid Baitul Haq yang dimuliakan Allah. Izinkan saya pagi ini masuk pada tema baru. Satu tema yang ini akan menentukan diterima atau tidaknya amal soleh kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik itu amal soleh yang sifatnya wajib, macam kita tadi salat subuh berjamaah. Nanti kita akan puasa Ramadan. Bagi yang mampu bisa melaksanakan ibadah haji, mengeluarkan zakat. Itu diterima atau tidaknya sangat bergantung dengan yang namanya al-ikhlas. Inilah tema kita pagi ini. Termasuk juga amal-amal sunnah. Apakah itu sunnah rawatib? Duduknya kita seperti ini ngaji bersama, membaca Al-Quran, zikir, bersalawat kepada Nabi, silaturahim dan lain sebagainya, itu juga diterima atau tidak di mata Allah tergantung kepada al-ikhlas. Termasuk juga amal-amal rutin, kebiasaan keseharian kita. Tidur, berolahraga, bekerja, dan lain sebagainya, itu akan punya nilai bobot ibadah di mata Allah dan akan diterima atau tidak, punya nilai atau tidak di mata Allah juga tergantung pada keikhlasan kita. Jemaah sekalian, ini tema, jujur, inilah tema yang paling saya khawatirkan, khususnya kepada saya secara pribadi. Karena ini sangat terkait dengan permainan hati. Orang itu tahu ikhlas atau tidak, diketahui keikhlasannya atau tidak, itu bukan ukuran orang lain. Mohon maaf, bahkan malaikat pun juga tidak tahu apakah orang ini ikhlas atau tidak. Dia tidak tahu. Malaikat itu hanya mencatat secara zahir. Keberadaan kita Pak pagi ini dicatat oleh malaikat. Sampai melangkah dari rumah satu langkah, diangkat derajat kita, terhapus langkah berikutnya dosa-dosa kita, itu dicatat oleh malaikat. Jemaah sekalian,
nanti apa yang kita perbuat ini punya nilai atau tidak di mata Allah, yang tahu itu sebenarnya ya kita secara pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari situ para ulama mencoba untuk memberikan pemahaman kepada kita apa itu ikhlas. Al-ikhlas at-ta'arri 'amma dunallah, ay tasfiyatul 'amali an mulahadatil makhluqin. Ikhlas itu melepaskan segala sesuatu dari apa-apa yang selain Allah. Jadi orang ikhlas itu jemaah sekalian, apapun yang dia lakukan, amal-amal yang dia perbuat, betul-betul dia jaga betul, dia kawal betul, ketulusannya murni hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan ridhonya manusia. Bukan apresiasi manusia. Bukan sukanya manusia. Tapi orang ikhlas itu selalu ingin perbuatan saya ini, amal saya ini disukai tidak ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ulama yang lain juga mengatakan al-ikhlas nisyan ru'yatil khalqi bidawamin nazari ilal khaliqi faqat. Orang ikhlas itu lupa, cuek, tidak mau tahu atas perhatian orang, pandangan orang. Nanti orang itu mengomentari baik atau buruk, dia tidak mau tahu. Ya kenapa? Karena keasikan dia selalu memandang, merasa dirinya diawasi terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ulama yang lain juga mengomentari ikhlas. Ini yang ketiga, al-ikhlas atau al-mukhlis man yaktum hasanatihi kama yaktum sayyi'atihi. Orang ikhlas itu adalah orang yang menutupi kebaikan-kebaikannya, tidak ingin ketahuan sama orang. Merahasiakan betul sedemikian rupa. Sebagaimana dia selalu ingin menutupi keburukan-keburukan dan dosa maksiat yang ia lakukan. Sekali lagi, orang ikhlas itu selalu mencoba untuk menutupi amal kebaikannya itu, tidak ingin ketahuan sama orang. Sebagaimana dia selalu menutupi keburukannya karena khawatir ketahuan sama orang. Itu ikhlas jemaah sekalian. Saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tema yang mudah saya sampaikan. Karena kitabnya jelas, contoh-contoh dari salafus saleh cukup banyak, tapi nanti pelaksanaannya ini butuh mujahadah, butuh kesungguhan, butuh latihan, butuh untuk terus-menerus menata hati ini sampai apa yang sampean ucapkan setiap saat itu, setiap salat itu, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat yang aku lakukan ini, pengorbananku, ibadahku, hidup dan matiku lillah, hanya berharap untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, sangat wajar kalau kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi dalam semua kitab yang ia tulis, Arba'in An-Nawawiyahnya, Riyadhus Shalihinnya, dan kitab-kitab yang lain, sampean lihat selalu diawali dengan babul ikhlas atau babun niyah. Bab pentingnya kita menata niat, menjaga keikhlasan. Kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin bab ihdarul an-niyah, bab pentingnya mendatangkan niat dalam kurung al-ikhlas. Ya. Kemudian beliau memulai dengan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan dalam kitab ini juga tertulis, saya ingin bacakan. Pertama Al-Imran ayat 29.
Al-A'raf juga ayat 29, Ghafir ayat 65, dan yang terakhir ini biasa ayat Ikhlas yang setiap para ulama, para dai menyampaikannya, Al-Bayyinah ayat 5. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakan ya Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Ya'lamhu Allah. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakan ya Muhammad, qul in tukhfu, apa yang kalian sembunyikan dalam dada kalian. Maksudnya niat kita ini. Apa yang kalian sembunyikan dalam dada kalian, au tubduhu, atau kalian tunjukkan perbuatan kalian. Jadi begini Bapak, kita dalam beribadah, apalagi dalam bermuamalah, pasti ada ibadah-ibadah sir, ibadah-ibadah yang rahasia. Tapi juga ada ibadah-ibadah yang tidak harus tampak di mata orang lain. Ya, apa contohnya kalau ibadah sir rahasia? Salat malam. Tidak ada yang tahu itu, Pak. Yang tahu ya kita dengan istri kita di rumah di kamar. Kalau sendirian ya kita sendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Sambil berinfak, bersedekah, tidak ada yang tahu. Tiba-tiba masukkan ke rekening orang-orang yang butuh, orangnya bingung dari siapa ini, hamba Allah. Itu semua akan ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga apalagi tubuh yang ditunjukkan, karena nanti ada ibadah-ibadah yang harus nampak. Kayak sekarang Pak, salat. Tidak bisa sampai salat mau sembunyi-sembunyi, terus ngambil saf di belakang. Bahkan Nabi menyuruh kepada kita untuk berebut saf di depan. Bagi kaum laki-laki tidak bisa Pak. Salat itu harus tampil fisik kita, kelihatan sama orang lain. Termasuk juga apa? Haji, umrah. Tidak bisa ditutupi jemaah sekalian karena kita pakai ihram. Pakai ihram jemaah sekalian. Bahkan zikirnya pun sudah perjelas kata Nabi. Labbaik Allahumma hajja. Labbaik Allahumma umrah. Kan begitu jemaah sekalian. Pasti ketahuan. Ada ibadah-ibadah yang memang harus tampak jemaah sekalian. Ya. Haji, umrah, salat berjamaah seperti ini dan lain sebagainya. Amal-amal sosial, khitanan masal, itu pasti kelihatan jemaah sekalian. Panitianya tampil semua. Cuma kita tinggal menata hati ini. Ya'lamullah. Allah mengetahui betul apa yang kalian perbuat itu. Terus diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah itu mengetahui apa-apa yang terjadi di langit-langit dan apa-apa yang terjadi di bumi ini. Jangankan fisik kita yang seperti ini Bapak. Ini di malam hari begini, daun yang ada di pohon-pohon, kemudian kering Pak, jatuh tengah malam, itu jatuhnya di mana, di posisi mana, ya Allah, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini, jemaah sekalian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal Pak kita bisa tidak menata hati ini. Dalam sebuah hadis yang sahih di kitab Riyadhus Shalihin juga ada, di kitab Arba'in Nawawiyah juga ada. Bukhari Muslim mengangkat hadis ini pula. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsadikum. Ya walakin yanzuru ila qulubikum fi riwayah wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat tampilan fisik kamu. Allah juga tidak akan melihat performa wajahmu.
Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala qulubikum. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah yang dilihat oleh Allah hati kita, Pak. Gerak-gerik hati kita ini bagaimana? Karena Allah atau karena siapa? Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ikhlas, Pak. Ikhlas mainan hati. Ya, ikhlas, Pak, bagaimana kita mengelola hati. Menata hati kita bahwa apa yang kita lakukan itu niatnya murni mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan ini jemaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Al-A'raf 29, kul katakan ya Muhammad, amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahu ad-din kama bada'akum ta'udun. Ini Pak secara khusus buat kita para pemakmur masjid disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang ada di sini. Allah memerintahkan kepada aku berbuat qist, berbuat adil, proporsional. Begini loh Bapak, di masjid ini banyak orangnya. Mohon maaf, terkadang juga banyak kemauan dari jamaah ini. Ya. Banyak pula keinginan, banyak pula ide-ide. Ya, dan kita sebagai pengelola masjid harus bisa berbuat proporsional, adil, bil qist. Katakan disebut secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang nggak punya keikhlasan, terbawa emosi jemaah sekalian. Kalau orang nggak punya ketulusan mengelola masjid jemaah sekalian, banyak kesalahpahaman, banyak ketersinggungan. Ya, secara khusus disebut oleh Allah, qul amara rabbi bil qist. Allah Tuhanku memerintahkan kepada aku berbuat adil, berbuat qist, proporsional dalam bersikap. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. Nah, ini Pak lanjutannya. Tegakkan wajahmu setiap berada di dalam masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampean sebenarnya Pak kalau udah masuk masjid ini masuk rumahnya Allah. Tidak boleh ada kepentingan di sini jemaah sekalian. Tidak boleh terpengaruh dengan siapa-siapa. Saya ingin dipengaruhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bahasa Allah kepada kita ma'asyarul muslimin. Wa aqimu wujuhakum, tegakkan wajahmu inda kulli masjid, setiap berada dalam masjid. Terus wad'uuh, ini masjid Pak tempat kita berdoa, tempat kita meminta. Mukhlisin, dan kalau meminta kepada Allah, tunjukkan keikhlasan kita. Tunjukkan keikhlasan kita. Lahuddin, jangan lupa pula di atas landasan agama. Di masjid tidak boleh kita mengadakan ritual-ritual seremonial keagamaan yang tidak berlandaskan agama yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masjid Pak, rumahnya Allah, bukan rumahnya sembarang orang. Rumah kita bersama, rumah kedua kita Pak, selain rumah pribadi kita. Di sini kita tempat curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita tempat menata kesatuan hati kita satu sama lain. Ya, ini memang ujian Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Terus diingatkan, subhanallah. Saya merenung ayat ini ma'asyarul muslimin. Kama bada'akum ta'udu. Sebagaimana dulu kalian diciptakan, kalian semua nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya nanti sampean mati semua kata Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu masuk ke dalam masjid kemudian tukaran. Masuk ke dalam masjid kemudian ada kesalahpahaman. Masuk ke dalam masjid kemudian kita dipetak-petak. Berarti orang ini tidak punya orientasi akhirat. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana kalian diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, kalian juga akan dikembalikan. Akan dipanggil pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'udun, balik semuanya kepada Allah Subhanahu. Subhanallah jemaah sekalian. Nah di sini Pak memang masjid ini sarana bagi kita untuk menata ketulusan kita, menata keikhlasan kita. Ayo bagi yang berkontribusi positif di sini tunjukkan ketawaduan kita. Ya tunjukkan pula Pak
kerendah hatian kita bahwa kita juga bisa berbuat baik di sini. Ini juga atas kehendak Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saya juga bisa memberikan sedikit bantuan di sini, sumbangan di sini, menjaga AC-nya, menjaga kebersihannya. Jangan mengatakan ini semua saya. Ada tiba ini tipis di bab seperti ini, dan secara khusus disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul amara rabbi bil qist faqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Diingatkan oleh Allah, jadikan masjid Pak ini sebagai sambungan akhirat. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana kalian diciptakan oleh Allah, kalian juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, saya ingin lanjut pada ayat berikutnya. Ghafir, maaf, surat Ghafir ayat 65. Wal hayy la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahu-d-din alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Dialah Allah yang maha hidup. Dialah Allah yang maha hidup. Tidak ada ilah kecuali Dia. Ini Pak, sampean diajak untuk bertauhid, beriman, berakidah dengan benar. Ya, ini orang kalau sudah beriman, bertauhid, berakidah dengan benar, itulah orang yang hatinya memang tulus, Pak. Semuanya serba Allah Subhanahu wa taala. Ya, fad'uuhu mukhlishina lahu-d-din. Ayo terus-menerus jangan lupa ya. Kalian berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketulusan dengan landasan agama ini. Begini Bapak, hidup ini siapa yang tidak butuh Allah Subhanahu wa taala? Semua kita ini Pak, bahkan keberadaan kita pagi ini perlu sampean berdoa. Karena belum tentu besok kita bisa salat subuh berjamaah seperti ini lagi. Tidak ada jaminan Ramadan yang akan datang, walaupun sudah tinggal beberapa hari lagi, 2 bulan sekian hari lagi, belum tentu ada jaminan Pak kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Ya, ayo setiap ada amal saleh yang sudah sampai laksanakan, kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Orang ikhlas begitu Pak. Saya bisa salat subuh berjamaah, saya bisa tahajud, ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa haji, saya bisa umrah, saya bisa begini, saya bisa bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Fad'uuhu mukhlishin, karena Allah Bapak yang memang menghidupkan kita. Allah satu-satunya zat yang harus kita menunjukkan ketundukannya, kepasrahannya, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Bapak, Ibu, kita ini ada banyak masalah. Ada banyak problem, banyak benturan hidup. Sudah sepantasnya kita kemudian fad'uuhu mukhlishin. Bahkan berdoanya Pak disuruh ikhlas gitu. Loh Ustaz, apa ada orang berdoa tidak ikhlas? Ada Pak. Ada orang berdoa tidak ikhlas itu ada. Biasanya orang berdoa tidak ikhlas itu. Kita ini mohon maaf ya, mohon maaf. Mau berdoa kalau ada masalah. Mau berdoa kepada Allah kalau banyak problem. Serius doa kita ikhlas kepada Allah kalau banyak benturan hidup. Rajin bermasjid itu kalau ada goncangan hidup. Tapi begitu selesai masalah, lupa kadang-kadang kita berdoa. Makanya disebut oleh Allah, fad'uuhu mukhlishina lahu-d-din. Ayo berdoalah dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Sampai berdoanya pun sudah ikhlas. Orang ikhlas dalam berdoa itu jemaah sekalian, ada masalah, tidak ada masalah, tetap dia berdoa. Ada problem, tidak ada problem, tetap dia berdoa. Sukses atau gagal hidupnya, tetap dia berdoa. Bahkan katanya jemaah orang ikhlas Pak, semakin sukses karirnya, semakin bertambah, semakin lancar usahanya, semakin sehat fisiknya, semakin cerdas pikirannya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian dikomentari oleh Rasulullah ketika menyampaikan hadis qudsi itu, ta'arraf ila Allahi fir rakha'i ya'rifka fis syiddah. Biasakan kalian akrab, dekat, nyambung dengan Allah,
mengenal Allah dalam kondisi lapang. Nanti dalam kondisi sempit, Allah ingat pada kalian. Subhanallah. Cuma kebanyakan manusia ini akan begitu Pak ya. Banyak masalah, urusan keluarga, anak yang kurang perhatian sama orang tua, bisnis yang kurang lancar, aduh kesalahpahaman dengan ipar, dengan kakak, dengan macam-macam Pak. Baru kita sakit, serius doanya. Tapi begitu sehat, tidak ada masalah, lupa. Nah orang ikhlas Pak, justru semakin dalam kondisi lapang seperti ini, semakin khusyuk, mukhlisina lahuddin, dan semakin komitmen Pak dengan nilai-nilai agamanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah demikian Pak, pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhirnya apa ya Pak sekalian? Yaitu surat Al-Bayyinah. Ini ayat yang biasa semua para ulama-ulama tazkiyah, ulama akhlak, ulama yang berbicara masalah ikhlas tidak pernah lepas dengan membacakan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budu Allah. Liya'budu Allah mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Masyaallah. Dan tidaklah manusia ini diperintah, mereka ini semua diperintah dalam hidup ini illa liya'budullah, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi ya Bapak, Ibu, kita harus sadar sesadar-sadarnya keberadaan kita di dunia ini murni cuma satu Pak. Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah. Sampai tinggal tanya saja, tinggal evaluasi saja Pak ya, apakah betul keberadaan kita ini dari subuh pagi ini sampai nanti kita tidur ketemu dengan subuh lagi punya nilai ibadah atau tidak. Makanya para ulama dari ayat ini Pak mengomentari ibadah itu macamnya 3. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada pula yang mubah. Yang wajib jelas Pak, ibadah ya, mahdoh namanya itu, kayak salat sekarang ini, puasa, haji, mengeluarkan zakat, ya, itu wajib Pak. Tapi juga ada ibadah yang sunnah, sunnah rawatib, ya, duha, salat tahajud, salat hajat dan lain sebagainya. Silakan jemaah sekalian laksanakan itu, puasa sunnah, membaca Al-Quran, zikir, salawat kepada Nabi, apalagi. Kalau hablum minannasnya bersedekah, berinfak, bersilaturahim, akrab dengan tetangga, tidak ada masalah. Itu sunnah-sunnah semua jemaah sekalian. Membaca Quran tiap hari, sunnah. Ayo sibukkan dengan begitu. Cuma kan hidup ini kan tidak hanya itu Pak. Tapi sampean dituntut. Karena sampean menjadi makhluk Allah diturunkan ke dunia untuk mengelola dunia. Ayo jangan lupa jemaah sekalian, bab-bab yang ubah keseharian kita sampai laksanakan. Bekerja, ya, keluar dari rumah jam 7, jam 8, nanti pulang ke rumah jam 5 atau jam 6. Pertanyaannya selama sampai keluar dari rumah itu bekerja, mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah siapkan kepada kita, karena memang harus dicari kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai tanyakan Pak, saya berangkat dari rumah sampai ke kantor. Keberadaan saya di kantor ini sampai saya pulang lagi ke rumah, ada nilai ibadah tidak itu jemaah sekalian? Tidur juga Pak, tidur ya, tidur juga. Ini kan keseharian kita Pak tiap hari, kebutuhan kita tiap hari, karena setiap badan ini punya hak. Ya, kata Nabi SAW, Nabi mengatakan setiap badan itu, setiap anggota tubuh itu punya hak untuk dipenuhi Pak. Salah satunya hak tidur. Manusia tidak ada yang tidak tidur Pak. Pertanyaannya, apakah tidur kita ini tidur ibadah? Ini Pak dikatakan oleh Nabi, lahuddin, mukhlisina lahuddin. Tinggal Pak yang mubah-mubah ini di atas sandaran agama Allah Subhanahu wa taala. Saya bekerja, pekerjaan saya ini ada landasan agamanya tidak? Diridhoi tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya,
Orang Pak, kalau sudah punya orientasi akhirat, punya orientasi ibadah dalam hidup ini, semuanya bingkainya bingkai ibadah. Tidur saya ini tadi malam kita tidur jam setengah 10, atau jam 9 atau jam 10, ya, sampai bangun jam 3, sampai tanyain Pak, ini selama 6 jam saya tidur, 5 jam saya tidur, ada nilai enggak di mata Allah Subhanahu wa taala? Ingat ya, wa ma umiru illa liya'budullah. 24 jam harus punya nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Mukhlisin, betul-betul ikhlas Pak menerima kenyataan hidup ini jemaah sekalian. Semuanya sembah Allah Subhanahu wa taala dan di atas landasan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hunafa wa yuqimus shalah, yang kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong ibadah intinya itu, kalau ukuran kita Pak di dunia ini, dua yang selalu diingat-ingat, diangkat-angkat oleh Allah Subhanahu wa taala, salat dan mengeluarkan zakat. Kalau salat ini Pak hablum minallahnya, kalau zakat ini adalah hablun minannasnya, seperti itu. Itu saja Pak yang kita perlu kita kawal terus dalam hidup ini. Langsung Allah mengatakan wadzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, agama yang benar. Ya Mas sekalian. Nah, Saudara, ini semua Pak balik lagi ke tema ini kita berbicara masalah ikhlas. Bagaimana kita menata hati kita ini, bahwa apapun yang kita lakukan ini semuanya saya hanya berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pak, Ibu kalau sampean ikhlas bisa nata hati. Termasuk keberadaan saya di sini Pak, berbicara seperti ini. Juga berharap ridhonya Allah. Ya, memang ini tipis Pak, tipis. Karena manusia ini nanti godaannya dua Pak. Ya, dipuji sama orang atau dicerca, dicela sama orang. Nah, orang ikhlas ini tidak berharap pujian orang, juga tidak takut akan cercaannya orang, celahannya orang, hinaannya orang. Dia selalu punya prinsip yang penting saya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diapresiasi oleh Allah, dan saya penting saya tidak dihina oleh Allah. Ya kalau manusia menghina kita Pak, naudzubillah ya, paling ya, sepanjang kehidupannya Pak, andai kata terus-menerus panjang, tapi kalau dihina Allah Pak, itu kehinanya bukan hanya di dunia Mas, sampai ke akhirat ya Pak. Itu yang kita takuti. Dan itu kita cari. Yang saya cari saat ini ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang saya kerjakan. Ya, makanya orang ikhlas jamaah sekalian itu dua tidak bisa disadar, tidak bisa dilepas jamaah sekalian dan prinsip hidup itu. Kalau ingin diterima amal kita ukurannya dua, ikhlas terus landasan agama ini. Mukhlisina lahuddina hunafa. Jadi sampean Pak bekerja apa saja, sampean tanyakan, ini saya karena Allah atau tidak. Setelah itu tanyakan lagi jemaah sekalian, ini pekerjaan yang saya lakukan ini ada landasan agamanya tidak? Diridhoi tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan terus-menerus jemaah sekalian. Oh, ternyata pekerjaan saya dilarang oleh agama. Tinggalkan, mesti banyak pekerjaan yang memang dianjurkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya. Nah, Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wajar Bapak Ibu kalau kemudian Rasul yang mulia ini dan hadis ini pula yang kemudian diletakkan hadis pertama oleh Imam An-Nawawi, yaitu hadisun niyah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab, riwayat Bukhari Muslim, yaitu innamal a'malu binniyah. Subhanallah, sesungguhnya seluruh amal manusia itu sangat tergantung kepada niatnya, kepada keikhlasannya. Kita sekarang ini yang dilihat oleh Allah keikhlasannya. Nanti sampai pulang ke rumah bercengkrama dengan istri, anak, segala macam, bermain-main dengan mereka, punya nilai ibadah atau tidak, itu Allah melihat hati kita ini jemaah. Sampai jalan-jalan, ini hari Ahad ya, mau naik ke atas, ke terawas, ke tretes, ini kan habis waktu kita nanti itu, dari mulai pagi sampai sore, pasang hati Pak. Allah, saya berbuat begini untuk membahagiakan istri saya, mengakrabkan dengan anak-anak saya dan cucu saya. Mudah-mudahan perjalanan ini diridhoi oleh, sehingga rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah karenamu ya Allah. Insyaallah Pak.
perjalanan sampean dari rumah ini ya sampai menuju ke atas jamaah sekalian, duduk di situ sampai pulang lagi ke rumah, itu ibadah semuanya. Dan begitu seterusnya, Pak. Mainkan hati kita ini jamaah sekalian terus menerus. Innamal a'malu binniyat, karena semua amal kita ini tergantung kepada niat kita. Jadi sampai nanti Pak bekerja apa saja, bekerja apa saja, yang wajib, yang sunnah, yang mubah, kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa inna malikul libra'in man awdan. Allah tahu betul setiap orang tergantung pada niatnya. Allah tahu lupa masing-masing niat kita ini jemaah sekalian. Sampai kemudian dilanjutkan sama Nabi, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa hijrahnya, niatnya karena Allah dan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan menemui Allah dan Rasulnya nanti pasti. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi barang siapa hijrahnya, niatnya dalam aktivitas kesehariannya itu karena dunia, murni dunia yang bakal dia raih, atau karena lawan jenis yang bakal dia nikahi, kata Nabi, dia dapat semua itu, bukan tidak dapat, tapi tidak dapat apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan hadis ini menggambarkan kepada kita yang mengganjal niat ini, Pak, mengganjal keikhlasan kita, yang mengganggu keikhlasan kita rata-rata dua, kata Nabi, urusan dunia dan urusan lawan jenis. Ini menggoda, Pak, menggoda ini. Urusan dunia, urusan lawan jenis, ya, luar biasa ini. Ini panjang, Pak, kalau saya bicara kemana-mana nanti jemaah sekalian. Tapi ini sudah cukup jelas karena sering hadis ini diulang-ulang oleh banyak khatib, banyak ustaz kita. Ya, hati-hati, Pak.